Mencari rasa yang hilang bersama dalam rangka melaksanakan musyawarah desa khusus verifikasi validasi data dan penetapan keluarga penerima manfaat bantuan langsung tunai dana desa tahun 2022. Yang saya hormati dan yang saya banggakan para RT dari saya yang sempat hadir pada pagi ini, yang saya hormati dan yang saya banggakan pula semua relawan satuan tugas COVID. Disebut kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan. Pada khususnya tim relawan pendata dan para kepala dusun bahwa dalam rangka menetapkan nantinya penerima BLT, marilah kita betul-betul melihat kriteria yang sudah kita tentukan di desa. Jangan kita paksakan. Dan satu juga mungkin ada tambahan itu kemarin yang berdampak. Dan apa yang kita lihat sekarang kayaknya warga kita sudah ada yang tidak peduli dengan dampak ini, dampak Omikron Corona tidak ada. Cuman dalam hal ini sebagaimana dengan PMK 190 memang kita selaku pemerintah desa wajib melaksanakan penganggaran bantuan langsung tunai ke masyarakat sebanyak 40% dari jumlah anggaran. Tetapi kami juga tidak bisa memaksakan kalau kami lihat warga kami harus dicukupkan 60% walaupun tidak sesuai kriteria, ujung-ujungnya kami kepala desa yang kena pertanyaan nanti masalah pertanggungjawaban. Jadi saya harapkan betul-betul ketika kita verifikasi, validasi dan data, lihat betul-betul kriteria yang sudah kita tetapkan di desa, berapa poin yang kita sudah tetapkan, itu yang kita ikuti, jangan dipaksakan. Mungkin cuma itu dari saya. Untuk lebih dan kurangnya saya mohon maafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi beberapa dijelaskan oleh Bapak Kepala Desa. Sebetulnya kalau menyangkut masalah perencanaan, penganggaran yang ada di desa, jadi dua kali ya, masih ada menyusul lagi satu kali vaksinnya. Ya mungkin dari kepala desa nanti ada, tapi disebutkan 40% ya, jadi tidak tahu bagaimana sebenarnya itu desa. Tapi kalau beliau ditanya itu di kepala dia sudah paham semua ke dalam. Ya, karena ya memang dia ada di situ. Mungkin kita
dalam report karena memang kita belum terlalu fokus ke situ. Nah, oleh itu ada juga disampaikan Bapak Kepala Desa yang untuk masalah BLT ya tentu di dalam hal ini yang melakukan pendataan. Nah, saya kira orangnya ditetapkan karena sudah lama sudah ada di bahasa itu karena ya walaupun ada yang tidak kena tapi dia kena di kegiatan lain. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf sebelum saya akhiri. Terlebih dahulu saya membuka acara ini, yaitu acara verifikasi validasi penetapan penerimaan KPL BLT Desa Rea. Saya mendapat dibuka dengan resmi dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus kita survei langsung dan memang ada beberapa yang perlu diingat kembali. Jadi ada tambahan sekitar 11 orang. 11 orang. Yang pertama Hajara. Ini Hajara betul dia masuk di rumah gubuk kecil dan ya seadanya tidak punya penghasilan tetap, makanya kami kasih masuk daftar. Saka cuma ini lansia juga. Kami ini masuk lansia dan benar-benar layak untuk dapat ada Hamdan yang pertama, Hamdan Muhammad Syafiq Muhammad Nur, dia usianya juga 27 tahun, 28. Muhammad Nur dan 21 tahun. Itu nama-nama yang kami data hasil kunjungan di lapangan bersama Bapak Dusun dan juga Pak RT kami. Kebetulan Pak RT tidak bisa hadir. Mungkin sudah cukup sampai di sini saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi saya langsung saja memaparkan atau menjelaskan bahwa rata-rata data yang kami dapatkan ini adalah daftar penerima BST kemarin yang terputus. Jadi kami tidak terlalu memverifikasi lagi karena otomatis mereka sudah layak untuk mendapatkan bantuan. Cuma satu di sini yang perlu saya kembalikan kepada saat penerima itu. Kalau usia produktif itu sangat sedikit bisa masuk di situ. Setahu saya, bagi berdasarkan persyaratan penerima tidak berdasarkan prosedur, saya tidak berdasarkan masalah memberi masukan apa tidak bisa kira-kira yang khusus untuk apa namanya yang masih kategori masih keluarga yang baru, kita kupas satu-satu bagaimana kondisinya, kondisi keluarganya supaya bisa jelas mulai dari kondisi rumahnya, pendapatannya per bulan berapa. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau berbicara masalah lansia, usia produktif saya kasih masuk, tapi memang dia betul-betul sama sekali tidak ada apa-apanya. Memang dia udah di usia produktif tapi sama sekali kan tidak bekerja sampai dari usia warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini Bapak Ibu, seharusnya di tahun ketiga ini lebih simpel lagi kita ya, karena tahun 1 alot, tahun 2 alot, tahun ketiga harus lebih simpel. Persoalan dipermasalahkan ini Adinda ini persoalan lansia kan punya pintu sendiri. Rumah tangga lansia, rumah tangga tunggal, dia masuk di situ. Dia di PMK itu tidak bicara usia produktif tidak produktif. Kalau dia miskin dan memenuhi kriteria, masukkan. Sampai di kemudian hari misalkan ada Pak Dusun yang bisa saja
berpotensi misalnya dirongrong sama warganya terkait dengan calon penerima tadi. Artinya ketakutannya seperti itu. Tapi kalau misalkan Pak Dusun masing-masing sanggup untuk mempertanggungjawabkan, sanggup untuk istilahnya mempertanggungjawabkan apa sebagaimana hasil pendataannya, sekiranya mungkin besok-besok ada orang yang datang bertanya misalnya kenapa ini misalnya di kemudian hari persoalan apakah dia usia produktif, usia lansia misalnya, itu sebenarnya beda pintunya. Jadi beda pintunya, kriterianya juga kalau kita tetapkan kemarin itu benar-benar sudah bisa dimasukkan sebagai calon penerima. Nah itu artinya semuanya kembali ke rekan-rekan pendata masing-masing, kepala dusun, kita semua juga di kantor. Nah, jadi semuanya seperti itu dari saya. Namanya dari Baduri. Saya kemarin juga sempat ikut mendata, lalu melihat hasil dari kuesioner yang ada. Di sini ada 12 ya kriteria untuk menjadi calon. Nah, tadi mungkin yang disampaikan kakak yang di sebelah ini bilang kenapa semua usia produktif banyak masuk ke dalam. Nah, di sini kan nanti juga bisa tidak masuk kan, tidak mesti juga harus. Misalkan kalau mau dijelaskan alasannya kenapa, silakan buka datanya masing-masing. Data yang hasil pendataannya kemarin, apakah kemudian 6 poin yang memenuhi syarat itu tadi itu bisa dimasukkan ke dalam, silakan dibuka sampai dijelaskan juga melihat data yang ada itu sudah mewakili ya. Semua padusun tidak panjang lebar, dan saya juga tidak bisa komen karena setiap dusun sudah masuk ke lapangan semua, apalagi warga desa. Otomatis dia tidak kasih maaf desa atau kasih cadar desa karena dia tahu bahwa yang layak kena ada desa. Karena ada kriteria ini, seumpamanya namanya manusia pasti ada kekurangan juga, tidak ada yang sempurna, kontrol. Dia kena kriteria di sini seumpamanya tidak pernah pendapatan tidak tahu, tidak menentu. Nah, itu juga kita harus pikir. Dia mempunyai anak sekolah. Kalau cuma orang tua itu kan ada jalur yang nanti masuk. Jadi janganlah kita mau saling menekam. Karena setiap dusun, setiap ini yang buruk ini masing-masing dusun ini dipercayakan oleh Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan Bapak Kepala Desa, Ketua BPD, yang saya hormati semua tamu undangan yang ini saya sama sekali. Ini perlu kita verifikasi lagi. Bagaimana di CNG, apakah dia di situ kategori layak, apa verifikasi kelayakan, apakah di situ keterangannya layak atau tidak layak, ya, karena ini juga menjadi dasar ketika di CNG itu apakah keterangannya, kemudian mungkin tahu ya, verifikasi kelayakan itu ketika dia tidak menerima bantuan sama sekali, makanya kita daftarkan masuk untuk mendapatkan BLT. Nah, setelah diverifikasi di sini ternyata dia namanya terdaftar sebagai penerima PKH. Makanya Pak Sekdes ambil inisiatif, kita koordinasi dengan pendampingnya. Tapi berdasarkan penjelasan Bapak tadi bahwa dia sampai sekarang belum terdaftar di datanya Bapak sebagai penerima PKH. Nah, makanya Pak Sekdes tadi ambil inisiatif bagaimana kalau kita buatkan pernyataan kepada yang bersangkutan bahwa sampai hari ini dia belum menerima kartu PKH tersebut. Dan ada bukti tertulis bahwa betul-betul dia bersangkutan tidak belum menerima. Ya, kita bisa lakukan itu, Pak. Ya. Nanti misalkan kalau keluar namanya di BPD atau PKH ini dan sudah di ACC menerima BLT dan menerima uang BLT, terus mundur namanya, bagaimana? Apakah uang BLT yang dikembalikan atau bagaimana? Seperti itu. Dan sampai sudah terima itu namanya, terus bagaimana? Tanggal 10 keluar PKH-nya. Nah, apakah dia harus mengembalikan BLT yang diterima atau tidak?
Artinya dalam 1 bulan yang sama tapi tanggal yang beda. Hanya dihapuskan. Ya. Pernyataannya yang maksudnya isi dalam pernyataannya yang perlu dipertegas di situ. Artinya bahwa manakala penerima PLT dengan penerima PKI ini kebetulan bergerak pada bulan itu, ya ini dalam surat ini, jadi artinya disampaikan kepada penerima ini bahwa manakala di dalam bulan ini kau menerima 2 kali menerima PLT dengan penerima ini, sudah dinyatakan memang di dalam situ bahwa yang ini kau kembalikan. Tapi manakala selangkah dari bulan ini ke bulan berikutnya itu tidak ada masalah, ya sudah rezekinya. Ya, jadi itu dalam hal ini saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Dus tadi, ya sudah bisa kita sepakat seperti itu. Kemudian juga saya dengar dan ini apa yang disampaikan juga Ananda, bahwa itu masalah pendataan dari dusun ke dusun itu barangkali sesuai dengan, kalau gambarannya tidak sampai 40%, mungkin 39, sekian ya, tidak sampai 40%. Ya, jadi mungkin masih bisa Pak Dusun memikirkan sedikit-sedikit sambil kita dengar penyampaian pandangan dari Pak Desa sebelum kita tetapkan. Kenapa kami selaku pemerintah desa melaksanakan musyawarah desa khusus dalam rangka menetapkan kita melaksanakan verifikasi dan validasi data. Jadi saya minta maaf sama semua Pak Dusun, Pak RT, relawan, setelah melalui perdebatan yang alot, bukan berarti perdebatan ini tidak membuat hasil. Insya Allah ada yang musyawarah desa khusus, karena keputusan pada hari ini bukan keputusan kepala desa. Nama-nama yang masih dalam penerima BLT dana desa tahun 2022 bukan karena keputusan kepala desa, tapi keputusan musyawarah desa khusus. Pada warga yang lain, ketika ada yang menyanggah, kenapa saya tidak dimasukkan, bahwa sampaikan bahwa bukan kita sendiri yang memutuskan. Ini adalah keputusan bersama, keputusan musyawarah desa. Itu dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Berita acara musyawarah desa khusus verifikasi, validasi dan penetapan daftar keluarga penerima manfaat BLT dana desa tahun anggaran 2022. Rangka menindaklanjuti peraturan Presiden nomor 1. Kedua, menetapkan keluarga penerima manfaat BLT dana desa tahun 2022 112 KK dengan rincian Rea Kotara 2 sebanyak 39 KK, Rea Kotara 1 31 KK, Bajoy 28 KK, ada tambahan 1. Kemudian Rea Timur 14 KK. Kepada Bapak Kepala Desa untuk menutup secara resmi kegiatan pada siang hari ini. Kami silakan. Alhamdulillah kegiatan pada siang hari ini mungkin sudah ada lagi. Saya selaku Kepala Desa mengucapkan terima kasih banyak kepada khususnya relawan Pak Dusun, Pak RT dalam rangka mendata warganya untuk masuk dalam penerima BLT tahun 2022. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan selama ini akan bernilai ibadah nantinya. Jadi dengan ucapan alhamdulillahirrabbilalamin, acara verifikasi, validasi dan penetapan penerima BLT dana desa tahun 2022 pada hari ini saya nyatakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.